Maharaja dan Pemuda Miskin. Diceritakan sebuah kisah tentang Maharaja yang selalu terlihat murung dan tidak bahagia. Beberapa bulan kemudian, Maharaja tergolek lemah karena sakit. Semua cara pengobatan dilakukan untuk kesembuhan sang Maharaja. Tetapi, kesehatannya tak kunjung ada kemajuan. Sang pangeran berpikir keras untuk mencari cara lain agar sang Maharaja selalu bahagia dan segera pulih kesehatannya. Menurut sang pangeran, Maharaja sakit karena sedih memikirkan sesuatu. Tetapi, apa gerangan yang membuat Maharaja sedih karena segala sesuatunya sudah tersedia di istana? Tanda tanya besar terus mengganggu pikiran sang pangeran untuk menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia memutuskan untuk menyamar dan mengembara. Di sebuah desa, ia menemukan beberapa penduduk yang terus mengeluh karena miskin. Di tempat terpisah yang tak jauh dari orang miskin itu, sang pangeran melihat seorang pedagang yang cukup makmur, tetapi terus mengumpat dan marah karena merasa tersaingi oleh rekan sesama pedagang. Melihat kenyataan kehidupan tersebut, sang pangeran semakin tidak mengerti konsep kebahagiaan yang sebenarnya. Di saat ia sedang termenung dan sedikit putus asa karena tak kunjung menemukan arti kebahagiaan, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang. "Terima kasih Tuhan, pekerjaan saya hari ini sudah selesai. Terima kasih Tuhan, hari ini saya juga sudah makan. Sekarang waktunya untuk istirahat." Luar biasa, katanya. Suara itu benar-benar membuat sang pangeran merasakan kebahagiaan dan kedamaian di hati orang itu. Sang pangeran berusaha mencari suara sumber tersebut. Ia tertegun dan terpaku karena pemilik suara itu adalah seorang pemuda desa yang hanya mengenakan celana lusuh dan sudah tertidur pulas. Kejadian tersebut benar-benar menginspirasi sang pangeran tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia pun memutuskan untuk segera pulang. Ia tak sabar ingin menceritakan kepada ayahnya sebuah kejadian penting yang baru saja ia saksikan. Berdasarkan kisah di atas, kita dapat melihat bahwa kunci kebahagiaan itu sebenarnya hanya ada di dalam hati kita. Suasana hati kita, yaitu bahagia atau tidak pasti, akan tercermin dari sikap kita. Misalnya, riang, senang, cemberut, lesu, bersemangat, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, kunci kebahagiaan tidak dapat ditemukan dari harta berlimpah atau segala yang kita miliki, melainkan kondisi hati kita. Kekuatan spiritual sangat dahsyat pengaruhnya terhadap suasana hati kita, karena kekuatan spiritual menjadikan kita mampu melihat segala potensi yang teristimewa anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kekuatan spiritual memberi rasa tenang, gairah hidup, ikhlas, dan berbuat lebih banyak kebaikan kepada sesama. Kekuatan spiritual merupakan sumber kedamaian dan kebahagiaan hakiki. Temukanlah kunci kebahagiaan yang sesungguhnya dengan senantiasa mempertebal kekuatan spiritual di dalam diri kita. Salah satu caranya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan. Cara lain yang tak kalah efektif untuk meningkatkan kekuatan spiritual adalah mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan tulus ikhlas berbagi atau berbuat kebaikan kepada sesama tanpa dibayangi keinginan untuk dipuji.